Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di TKC Networkers. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep FTTH atau Fiber to the Home. Nah, mungkin FTTH ini sudah mulai cukup dikenal lah bagi kalian, terutama buat yang kelas 11. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan FTTH secara umum saja. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke materi. Oke, apa itu sih FTTH, Fiber to the Home? Oke, jadi FTTH ini merupakan konsep pada jaringan fiber optik. Nah, jadi FTTH ini adalah konsep penarikan kabel dari pusat ke rumah yang menggunakan perantaranya itu menggunakan perangkat pasif. Nah, perangkat pasif itu apa? Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk mengantarkan cahaya dari server ke klien. Jadi simpelnya FTTH itu adalah konsep penarikan kabel dari server ke rumah gitu, untuk meneruskan data-data, bukan meneruskan data-data ya, gimana ya? Jadi untuk menyebarkan internet lah gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Ada 8 lah. Yang pertama itu ada standar fiber optik, jenis kabel fiber optik, perangkat pasif, perangkat aktif, desain jaringan atau desain cara berkomunikasi perangkat FO ya, FTTH. Kemudian ada struktur topologi tree, teknologi PON, dan cara mendesain FTTH. Nah, yang terakhir ini nggak dianggap ya, karena ini cuma kesimpulan. Oke, pertama kita akan masuk ke standar kabel fiber optik. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa sih kabel fiber optik itu perlu distandarisasi. Nah, di sini yang pertama agar setiap vendor itu kompatibel. Kemudian performanya lebih terukur. Coba kalian bayangin aja, kalau misalkan fiber optik di ISP atau Internet Service Provider ini tidak menggunakan standar, jadi berbeda-beda, otomatis performanya itu akan ada perbedaan yang cukup drastis gitu antara ISP A dengan ISP B. Mungkin yang satu kualitasnya akan lebih bagus banget, sedangkan yang lain itu akan ya kurang gitu. Nah, makanya ada standarisasi biar performanya itu cukup baik dan bisa diakses oleh klien lebih nyaman gitu. Kemudian engineer bisa menghitung power budget dengan pasti. Nah, di sini power budget itu kayak semacam kekuatan pancaran cahaya dari perangkat yang namanya OLT. Nah, nanti power budget ini akan saya jelaskan di slide berikutnya, lumayan jauh lah. Nah, kemudian siapa sih yang mengatur standar fiber optik ini? Nah, ada organisasi yang bernama ITU-T atau ITU-T lah saya nyebutnya, yang merupakan singkatan dari International Telecommunication Union Telecommunication. Nah, organisasi ini mengatur lebar diameter core, cladding, panjang kerja gelombang. Panjang gelombang itu kayak pantulan di dalam core-nya itu. Nah, itu ada panjangnya gitu. Kemudian ada redaman, dispersion, sama bending. Redaman, dispersion, sama bending saya harap kalian sudah tahu ya untuk artinya gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke jenis kabel fiber optik. Nah, di sini ada dua ya. Kalian mungkin sudah tahu, ada multi mode dan single mode. Nah, di jaringan FTTH ini kita jaringan FTTH ini menggunakan kabel single mode kalau berdasarkan standar I2T seri G gitu. Nah, standar sejuta umatnya itu di Indonesia menggunakan standar G562. Nah, berdasarkan karakteristiknya, standar G562 ini menggunakan ukuran core berukuran 9 mikro.
Kemudian claddingnya itu berukuran 125 mikrometer. Weapon length atau jarak pantulan atau gelombang di dalam core-nya itu sekitar 1550 mm atau mikrometer untuk yang jaraknya jauh atau last mile. Kemudian 1310 untuk jalur utama gitu. Kemudian di sini dipecah lagi nih untuk standar G562 ini, jadi beranak. Ada 3. Yang pertama ada G562A atau B. Ini tuh merupakan sebenarnya standar yang terpisah ya. Jadi sebenarnya ada 4. Cuma disatuin karena hampir mirip gitu. Jadi ini tuh standar generasi lama, kemudian udah jarang digunakan ya karena lama tadi. Kemudian ini kurang cocok di DWDM. DWDM itu kalau nggak salah singkatan dari Demodulation Weapon Length Division Multiplexing. Jadi maksudnya apa? Saya akan jelasin ya bagian kecilnya saja. DWDM itu semacam teknologi ya. Jadi memungkinkan di dalam satu core itu ada banyak cahaya pantulannya. Maksudnya gimana? Jadi di dalam satu core itu agar bisa banyak cahaya yang masuk itu dibedakan dari gelombangnya gitu teman-teman. Kemudian ada G562C. Nah ini tuh udah low water peak. Nah ini tuh saya cukup susah ya untuk menjelaskannya, teman-teman boleh nyari low water peak itu. Kalau misalkan menurut pemahaman saya, di dalam core itu kayak ada semacam ion air yang bisa mengganggu rambatan si cahaya di dalam core. Nah, di sini untuk si bagian C ini udah low water peak. Jadi hambatan gangguan dari ion airnya yang di dalam core ini gak terlalu menghambat gitu. Kemudian bisa dipakai di gelombang 1550 ini tuh mikrometer dan 1310 mikrometer. Kemudian yang terakhir ada seri standar G562D. Nah ini tuh sudah banyak digunakan ya. Kemudian banyaklah digunain di ISP Indonesia karena cocok untuk di GPON dan FTTH gitu. Nah berarti mungkin kalian sudah dengar, oh berarti di Indonesia atau di jaringan fiber optik ini rata-rata pakai G562D dong. Nah itu tentu tidak ya. Jadi untuk standar G562D ini masih ada kekurangan. Salah satunya itu dia tidak dia itu rentan terhadap bending atau tikungan lah. Jadi kalau misalkan ada tikungan dia lossnya itu banyak. Nah terus gimana dong kalau misalkan kita mau ngebangun infrastruktur fiber optik di jalan-jalan yang banyak belokan ya, rada belok-belok gitu. Nah ada solusinya, yaitu di seri G567. Nah ini tuh istilahnya standar si paling toleran bending. Jadi G567 ini merupakan standar I2T. Kabel ini toleransi bendingnya lebih tinggi dibandingkan G562. G567 ini cocok disimpan di outdoor, terutama di dekat klien. Misalnya contoh kabelnya itu yang paling sering digunakan mungkin kabel drop core. Kalian mungkin pernah lihat ya yang warna hitam. Pinjam. Nah yang kayak gini nih drop core. Nah di sini ada beberapa subnya lagi, beranak ya lumayan banyak. Nah yang pertama di sini ada G567A1. Nah ini masih kompatibel dengan G562. Maksudnya kompatibel di sini contohnya nih, kalau misalkan saya ada yang G562D sama G567A, mau kita splicer nih disatuin, itu gak ada gangguan, jadi masih kompatibel, dia bisa menyatu gitu. Kemudian di sini ada radius tekukannya. Tekukan itu yang melengkung sekitar 10 mm. Nah ini cocok untuk digunakan ke klien gitu. Untuk radius tekukan ini semakin kecil dia semakin toleran lah terhadap tekukan. Kemudian di sini ada G567A.
radius tekukannya itu sekitar 7,5 mm. Nah, ini digunakan di FTTH modern, tapi belum keseluruhan gitu. Kalau misalkan saya baca-baca lagi di internet ya, kemudian dari beberapa AI ya terutama, nah rata-rata itu menggunakan yang A1. Nah, ini yang terakhir, ini lebih tahan terhadap bending ya, tolerannya lebih tinggi. Nah, ini ada G562B3. G ini harusnya G567 tipe-tipe. Nah, ini radius tekukannya itu 2 mm. Itu sekitar lingkaran pensil lah. Jadi dia bisa setengah lingkaran melengkung gitu. Nah, ini tuh digunakan di indoor extreme. Maksudnya apa? Jadi untuk kabel ini dikhususkan di dalam ruangan, gak di luar. Meskipun dia bagus, tapi pelindung luarnya atau outer jacketnya itu tidak diperuntukkan untuk di luar. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak vendor jaringan itu menggunakan si standar G562B3 ini menggunakan outer jacket yang lebih kuat di outdoor gitu. Jadi ya begitulah. Nah, terus apain sih ada banyak standar, ribet banget, kenapa nggak disatuin aja gitu, nggak ada cukup satu. Nah, di sini mungkin kalau misalnya kalian bayangin aja, kalau nggak ada standar, kita mungkin asal-asalan menggunakan kabel. Misalnya menggunakan kabel standar G562D. Nah, itu kan nggak cocok untuk buat belok-belokan, tapi kalian pasangnya di dekat klien yang banyak belokan. Nah, itu bisa menyebabkan loss banyak, dan si jaringan kita atau si jaringan infrastruktur fiber optik ini tidak akan bekerja secara optimal. Nah, jadi kita harus melihat standar lah, jangan sampai kalian asal masang dan akhirnya gak optimal jaringan kalian. Nah, di sini saya ada contohnya ya. Ini saya dapatkan dari AI dan saya pikir-pikir juga masuk akal gitu. Nah, ini contoh penggunaan standar kabel ya. Misalnya kabel feeder. Ini tuh feeder itu sering disebut juga backbone atau distribution. Nah, kita bisa pakai kabel G562D untuk jarak jauh, dan ini tuh biasanya lurus gitu. Nah, sedangkan untuk dari distribution ke rumah pelanggan, nah di sini ODP. Ada ODP ya, tapi saya belum jelaskan, nanti ada di slide selanjutnya lah. Nah, ini menggunakan kabel seri G567A1 atau A2. Karena banyak belokan, makanya kita pakai yang itu. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk ke perangkat pasif. Nah, di dalam materi ini saya akan menjelaskan lah bedanya antara perangkat pasif dan perangkat aktif. Jadi bedanya perangkat pasif itu lebih ke dia itu tanpa listrik kalau misalkan di fiber optik ini. Jadi dia kerjanya cuma perantara aja gitu. Kayak kabel itu kan pasif, dia cuma nganterin doang. Nah, nanti ada perangkat pasif, dia kerjanya cuma nerusin data aja gitu. Nah, sedangkan untuk perangkat aktif, dia aktif dalam mengatur data. Misalnya kalian atur bandwidth, ngelola data, ngebatasin dan segala-galanya. Nah, itu di perangkat aktif. Semoga paham lah ya gitu. Nah, di sini ada jenis kabel berdasarkan fungsi di FTTX ya, atau di FTTH nih. Nah, yang pertama itu ada kabel fiber cable atau backbone. Nah, ini tuh biasanya arahnya dari server ke node atau dari OLT ke ODC. Nah, ini biasanya terdapat 24 atau 288 core di dalam satu kabelnya lah. Kemudian menggunakan standar G562D. Ini tuh diibaratkan jalan tol. Kemudian ada distribution cable, yaitu yang mendistribusikan kabelnya, datanya di jalan. Nah, ini biasanya dari node ke node, misalnya dari ODC ke ODP, ODP ke ODP. Nah, itu menggunakan distribution cable. Nah, di sini karakteristiknya jalannya mulai berbelok. Kemudian yang ketiga ada drop cable. Nah, ini tuh di sisi akhir atau di dekat klien si kabel ini. Ini tuh dari node ke klien, biasanya 1 atau 2 core. Kemudian karakteristiknya sudah banyak belokan di sini, dan sudah seharusnya menggunakan standar
G567A gitu. Nah, kemudian di sini ada perangkat pasif splitter. Nah, splitter ini ya biasanya ada di dalam ODP. Nah, di dalam ODP itu sebenarnya cuma ada ini ya. Tapi di sini saya akan fokus ke splitternya aja. Nah, ini tuh adalah perangkat yang fokusnya untuk memecah cahaya. Maksudnya gimana nih? Misalnya nih dari server. Dari server itu kan satu kabel backbone, satu ada ODC. Nah, di dalam ODC itu ada yang namanya splitter yang fungsinya untuk memecah cahaya. Misalnya di sini 1:4. Nah, ini kan satu backbone masuk sumber cahaya. Set. Nah, pas di ODC itu bakal dipecah jadi 4 cahaya. Terus gitu. Nah, ini fungsinya splitter. Pokoknya untuk memecah cahaya. Ini biasanya ada di dalam ODC ataupun di ODP gitu. Nah, kalau gitu kan dipecah cahayanya, terus bisa nampung banyak klien. Oh, kalau gitu ya milih yang besar aja. Nah, tidak semudah itu. Semakin besar bandingnya, atau semakin banyak dipecah, semakin besar juga lossnya gitu. Jadi harus dipilih-pilih juga, dipikirkan juga kalau misalkan kalian memilih perbandingannya. Kemudian ada closure. Closure ini fungsinya untuk menghubungkan kabel fiber optik di tengah jalan. Misalnya nih, kalian lagi narik kabel backbone sejauh 4 km, tetapi di dalam satu gulungan kabel fiber optik itu misalnya 2 km. Nah, otomatis untuk mencapai 4 km tersebut kita harus nyambungin dua gulungan yang dimana satu gulungannya itu 2 km. Nah, otomatis dihubungkan lah. Nah, digabunginnya itu disimpan di dalam closure gitu. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama ada joint closure. Nah, ini terletak di backbone. Biasanya kalian mungkin pernah lihat di jalan-jalan nih, seperti gambar yang ada di sini. Ada yang seperti di gambar di atas, ada juga yang di bawah. Nah, kemudian di sini ada distribution closure. Nah, ini itu lebih ke ODP lah, ODP atau ODC gitu. Biasanya dekat sama klien. Oke. Kita di sini mulai masuk ke yang namanya ODN. Nah, di sini tuh peran yang cukup penting lah. Mungkin kalian juga perangkatnya mungkin sering lihat di jalan gitu. ODN itu merupakan singkatan dari Optical Distribution Network. Nah, ODN ini ada 3 jenis. Ada ODF, ODC, dan ODP. Nah, bedanya apa nih? Kita lihat. Oke, yang pertama di sini ada ODF. ODF ini fungsinya untuk penghubung antara OLT dengan ODN. Baik ODF, ODC, ODP gitu. Jadi ini tuh perangkat pertama terminasi dari jaringan fiber optik gitu. Nah, ini tuh biasanya digunakan agar kita lebih mudah dalam memaintenance kabel. ODF ini terletak di central office. Nah, ODC itu jadi disimpan di dalam suatu ruangan bersama OLT. Di dalam OLT itu ada satu port itu masuk ke ODF, yang dimana di ODF-nya itu nanti nyambung langsung dengan kabel backbone yang besar itu. Nah, dari backbone itu akan diteruskan ke ODC dan ke ODP langsung ke user gitu. Jadi ODF itu penghubung antara OLT dengan ODN lah. Oke, maaf tadi mati karena mungkin sudah terlalu lama. Oke, kita lanjut. Tadi sudah sampai ODF. Nah, kita lanjut ya. Oke, di sini sekarang ada yang namanya ODC, Optical Distribution Cabinet. Nah, ini tuh perangkat pertama yang memecah cahaya. Jadi di dalam ODC ini lumayan banyak ya di sini. Nah, di dalamnya ini merupakan splitter ya, splitter pemecah besar disebutnya juga. Nah, sedangkan ODP itu pemecah kecil. Biasanya ini menggunakan perbandingan 1:8 atau 1:4. Jarang sekali lebih dari itu, karena seperti yang saya bilang, semakin besar semakin besar juga lossnya gitu. Oke, singkatnya gitu ya untuk ODC. Kemudian sini ada ODP. Nah, ini
kalian bisa lihat nih, ini splitter ini di dalamnya gitu, kurang lebih gini lah dalam ODP. Nah, ODP ini merupakan perangkat dekat dengan klien untuk meneruskan cahaya dari ODC ke ONT gitu. ONT itu terletaknya di klien. Nah, di sini oke guys, saya kembali lagi. Penyimpanan saya tadi habis ya, mulai patah-patah nih. Ya, sudah mulai habis. Jadi kita pindah HP. Oke, kita lanjut lagi di ODP ya. Oke, jadi ODP ini sama hampir mirip lah dengan ODC. Dia itu memecah cahaya. Namun bedanya dengan ODC, dia ini terletak di hampir dekat dengan user gitu. Karena FTTH itu apa ya? Cara kerja itu dia memecah-mecah terus cahaya sampai akhirnya ke klien gitu. Nah, kemudian di sini yang tidak kalah penting itu ada yang disebut dengan konektor ya. Konektor itu ada dua jenis, mungkin kalian pernah lihat nih. Yang warna biru sama yang warna hijau nih. Mungkin pertama kali buat kalian yang belum pernah mendalami tentang konektor, tentang apalagi apa sih itu UPC, apa itu APC. Nah, itu tuh sebenarnya beda guys. Nah, untuk yang UPC ini merupakan singkatan dari Ultra Physical Connector. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Nih. Waduh, ini tutupnya tidak ada. Ya, seperti ini. Konektornya itu berwarna biru. Ujung kacanya ini datar. Nggak bisa dilihat nih. Ini datar. Dan ini juga masih ada kemungkinan si cahaya ini mantul balik gitu. Bentar, saya cek dulu OBS saya, takut mati. Oh enggak, masih lanjut. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu ada APC, Angled Physical Connector. Dia ini jenis konektor berwarna hijau, seperti gambar yang ada di sini. Kacanya itu miring 8 derajat. Jadi beda dengan yang UPC itu dia datar, sedangkan yang APC ini dia rada miring gitu. Sehingga cahayanya ini tidak mungkin kembali lagi ke sumber. Berbeda dengan yang datar, dia ada kemungkinan balik ke sumber gitu, mantul balik. Kemudian di sini ada perangkat aktif di FTTH. Sebenarnya di sini saya cuma nyantumin dua ya, karena yang lainnya itu bisa dibilang apa ya, di luar fiber optik. Nanti kita lihat lah. Nah, sini yang pertama ada OLT ya, atau Optical Line Terminal. Nah, ini tuh puncaknya, pusatnya, pengendalinya di jaringan fiber optik ini. Nah, jadi OLT ini merupakan otak dari layanan FTTH. Nah, ini itu berfungsi untuk memanajemen jaringan fiber optik mulai dari autentikasi ONT, quality of service, dan lain-lain. Gitu. Yes. Nah, kemudian di sini ada ONT atau ONU, yang singkatannya ini Optical Network Terminal. Nah, ini tuh perangkat yang fungsinya untuk mengubah sinyal cahaya menjadi sinyal digital atau sinyal listrik. Ini biasanya terletak di bagian user. Emang di user sih. Nah, sebenarnya ada perangkat lain, misalnya ada router, switch, kemudian ada wireless, tapi itu menurut saya kerjanya menggunakan listrik gitu. Dan yang lebih ikoniknya atau yang lebih ke fiber optik itu cuma dua, OLT, ONT, atau ONU lah, mirip. Oke, sekarang kita masuk ke desain cara fiber optik ini berkomunikasi. Nah, di sini ada dua cara. Bukan dua cara sih. Sebenarnya FTTH itu menggunakan satu cara. Nah, tapi di sini ada dua cara berkomunikasi di jaringan ya. Ada yang point to point dan point to multi point. Nah, FTTH sendiri
menganut atau menggunakan konsep multi point to point. Nah, dari kedua jaringan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk yang point to multi point, dia ini lebih ke lebih efisien lah, karena satu kabel bisa atau satu port di server itu bisa menampung banyak klien. Sedangkan point to point dia satu kabel satu user. Berbeda dengan point to multi point, dia satu kabel bisa satu atau lebih dari banyak klien, lebih banyak gitu. Nah, seperti yang kita lihat nih di sini, dipecah-pecah. Nah, di sini tuh bisa kalian bayangin, di sini tuh misalnya yang pertama nih, di segitiga pertama itu ada ODC. Nah, yang dekat user ini ada ODP. Kurang lebih gitulah FTTH itu. Kemudian untuk perbedaan yang paling mencolok itu misalnya point to multi point itu karena satu port atau satu kabel itu bisa menampung banyak user, auto rame lah kan si kabelnya itu. Nah, itu salah satu kekurangannya. Tapi kelebihannya dia ini lebih efisien anggaran gitu, uang, dan lebih murah. Sedangkan yang point to point dia kelebihannya karena satu kabel satu user atau satu port satu user, dia lebih cepat gitu, tetapi dia lebih mahal. Begitu teman-teman. Kemudian di sini ada topologi FTTH. Di sini fiber optik menggunakan topologi tree seperti di gambar slide sebelumnya, gambar point to multi point ya. Nah, gambarannya mungkin cukup seperti ini, tapi kalian hiraukan saja untuk nomor 1, 2, 3 central office local convergence point itu kalian abaikan dulu. Kita lihat di bagian ini. Nah, ini kursornya kelihatan gak sih? Oke, semua kelihatan. Ntar kita bisa coba nggak? Nah, di sini dari yang pertama nih, di sini ada OLT nih. Dia ini pusat jaringan. Nah, kemudian anggap di sini tuh ada ODF. Nah, dari sini, nah ini internet, anggaplah ini internet, dia nyambung ke sini ke OLT atau router lah di sini. Router ini nyambung ke internet. Nah, pas masuk ke OLT dia diubah. Di sini ada yang namanya nanti port khusus untuk apa sih? Fiber optik yang mengeluarkan saya. Nah, setelah di port sini disambungin lagi ke ODF. Nah, di sini ODF ini merupakan tempat terminasi pertama yang menghubungkan antara server dengan backbone. Nah, ini backbone nih. Nih, kabel besar ini disebutnya backbone, teman-teman. Nah, kemudian anggaplah di sini. Nah, ini adalah ODC. Dia ini percabangan pertama atau yang memecah cahaya pertama lah terdekat dengan server. Itu anggaplah di sini 1:2 deh, karena di sini ada 2 ya gambarnya. Nah, di sini pecah set. Nah, ini ada ODP. Ya, nah ini disebutnya kabel distribution cable ya, yang seperti tadi saya jelaskan. Di sini pecah jadi ODP. Dipecah lagi. Jadi 2 atau di nyatanya ini sebenarnya kadang 8 lah di ODP itu. Pecah lagi jadi menjadi pohon kan. Nah, dipecah. Nah, di sini ada ONT user. Nah, kalau diibaratkan ya, OLT itu akarnya. Kemudian di ODC itu batang nih, kabel backbone ini batang, kemudian dipecah sama ODC jadi ranting, kemudian di ODP jadi ranting lagi, dan sampai di ONT itu ibaratkan daunnya. Gitu, semoga paham. Nah, sekarang kita sedikit menjelaskan tentang, mungkin kalian mendengar pasif itu apa sebenarnya sih? Nah, FTTH itu merupakan konsep jaringan yang perantaranya bersifat pasif dan berkomunikasi secara point to multi point dengan memecah cahaya. Ini disebut dengan teknologi PON atau Passive Optical Network ya. Nah, kalian abaikan ya untuk tulisan-tulisan kayak optical LAN, legacy copper. Nah, ini abaikan. Nah, ini perbedaan antara pasif dengan aktif.
Nah, kita mulai dari yang bawah. Yang bawah itu dia aktif. Kenapa? Karena perangkat-perangkatnya aktif. Dia membutuhkan listrik. Dia bisa mengolah data. Dia mengatur juga traffic. Nah, itu contohnya itu seperti router. Nah, seperti router atau switch atau access point ataupun semacamnya. Dia ini aktif, guys. Dia mengatur data gitu dan membutuhkan juga listrik. Berbeda dengan yang pasif. Pasif ini yang aktifnya cuma router atau OLT di sini dan juga di bagian klien di ONT. Sedangkan di media perantaranya dia hanya menggunakan pasif, dia tidak menggunakan listrik. Gitu. Dia jadi baik di ODP, ODF, ODC dia hanya kotak gitu, kotak splitter, tapi dia memecah cahaya gitu. Nah, inilah disebut pasif. Berbeda dengan aktif, dia lebih boros dan lebih mahal gitu. Ini inti dari FTTH. Dia ini menganut topologi PON atau Passive Optical Network gitu. Bahkan PON ini sudah menjadi standar industrinya media transmisi FO. Nah, sekarang bagaimana cara kerja PON? Nah, cara kerjanya itu ada dua. Downstream download atau upstream upload. Nah, di sini sebenarnya di dalam fiber optik atau di wifi ISP itu, dia ketika kita mendownload datanya itu dikirim ke semua klien, ke semua ONT nih. Ke sini, misalnya kalian download di sini. Set. Nah, ini tuh datanya dia bakal mecah ke sini, bisa ke ODC mana. Pokoknya ke semua ONT gitu. Wah, ke sini. Datanya itu semua dikirim ke semua user. Nah, tetapi meskipun itu dikirim ke semua, data ini sudah dienkripsi oleh algoritma AES 128 bit. Dan kemudian datanya ini hanya diterima oleh ONT. ONT si penerima saja. Jadi sebelumnya sebenarnya semuanya nerima sih sampai user malah. Jadi cuman IP dan MAC address yang valid saja yang menerima datanya. Nah, seiring berjalannya waktu, para insinyur mulai memikirkan bagaimana caranya mengirimkan data dan hanya diterima oleh ONT penerimanya saja. Nah, jadi di ONT ini si header ada data frame ya. Kalau misalkan kalian belajar OSI layer, nah di headernya itu dikasih ID. ID-nya ini sudah sinkron dengan ONT. Jadi untuk ID-nya yang sama dia diterima, sedangkan kalau ID-nya beda dia otomatis menolak. Jadi itu tidak membebankan PC kalian. Jadi bebannya cuma ke ONT saja, begitu. Nah, sedangkan yang upstream, data ini dikirim bergiliran oleh semua user. Jadi gak mungkin barengan, pasti bergiliran. Jadi mungkin misalnya ada 4 nih, ada 4 ONT. Mungkin yang pertama ngirim si A, terus yang si B, si C, si D, balik lagi A, B, C, D. Mungkin kalian mikirnya lama, tapi sebenarnya perbandingannya itu pas sekian detik. Nah, ini tuh upstream ini menggunakan yang namanya TDMA atau Timing Division Multiple Access. Tujuan ini agar si cahaya ini tidak tabrakan. Karena coba kalian bayangin aja, satu waktu mungkin user bisa mengirim data secara bersamaan dan itu beresiko si data cahayanya itu bisa tabrakan. Nah, itu cukup fatal gitu. Jadi di upstream ini dia menggunakan TDMA untuk mengatur timingnya agar tidak tabrakan. Kemudian di sini ada jenis-jenis PON ya. Yang pertama ada EPON. Ini tuh Ethernet PON lah, Passive Optical Network. Jadi dia itu masih berbasis Ethernet. Kemudian downstreamnya itu sekitar 1 GB, upstreamnya 1 GB. Kemudian ada GPON. Nah, GPON ini yang paling sering digunakan di Indonesia, umum lah. Dan juga standar itu T lah. Untuk downstreamnya itu 2,5 GB, untuk upstreamnya itu 1,25 GB. Dan kemudian di sini ada XGPON, XGS-PON gitu, sampai 10 GB, bahkan lebih XGS-PON. Kemudian untuk rasio splitnya itu satu port GPON itu bisa 1:8, 1:32 ataupun 1:64. Jadi satu port bisa 64 klien. Nah, kemudian sini ada
daya power budget ya. Nah, di dalam OLT itu biasanya ada tulisan nih, ada kelas B+, kemudian ada C+. Nah, itu ada artinya guys. Jadi ini tuh merupakan apa ya? Kekuatan OLT untuk memancarkan cahaya. Begitu. Nah, untuk kelas B+ ini maksimal redamannya itu -28. Lebih dari ini dia tidak akan terbaca oleh ONT ataupun OLT. Kemudian ada yang kelas C, itu maksimal redamannya itu sampai -32. Kelas C+ itu -35. Nah, ini fungsi dari mengapa sih kita butuh standar. Nah, biar kita gampang itunya. Coba bayangin aja kalau beda-beda gitu. Nah, ini terakhir. Langkah desain infrastruktur FTTH. Nah, dalam mendesain infrastruktur tentunya harus memiliki perencanaan. Gak bisa asal kita milih kabel terus membagi cahayanya ya. Kita karena mungkin kan kita mau apa ya? Pengen banyak user biar banyak uang. Jadi kita bagi cahayanya. Itu tidak bisa sebenarnya, guys. Karena itu akan mempengaruhi pada kinerja si fiber optik di jaringan kita. Terus tentunya juga memerlukan perhitungan redaman ya, dan mengikuti standar I2T agar jaringan bekerja secara optimal. Nah, yang pertama ini kita tentukan dulu nilai power link atau nilai cahaya yang dikeluarkan oleh si GPON yang tadi, GPON kelas tadi, apakah -28, -32 atau -35 gitu. Kemudian kita buat petanya, lalu hitung lossnya, karena kan setiap penarikan kabel kadang setiap kilometernya itu pasti ada loss, misalnya 0,1 untuk konektor atau mungkin ada spacing, itu pasti mengurangi lah menambah redamannya. Kemudian memperkirakan loss sampai usar, karena semakin besar lossnya semakin jelek juga sinyalnya, semakin kecil semakin bagus. Kemudian lakukan split secara bertahap. Nah, ini kalian nggak boleh main asal split aja 1:8, 1:2 gitu. Bertahap aja dari yang kecil ke besar. Misalnya 1:2 itu udah cukup. 1:2 terus pecah lagi jadi 1:8 misalnya gitu. Jangan maruk lah, demi kenyamanan klien gitu. Kemudian jarak juga menentukan posisi splitter. Nah, di sini semakin jauh alangkah baiknya semakin sedikit splitternya, karena semakin jauh itu redamannya juga semakin tinggi. Nah, sedangkan kalau misalkan dekat itu boleh-boleh saja bisa dipertimbangkan untuk memecah cahaya lebih banyak gitu. Perbandingannya mungkin bisa 1:8, 1:16, itu bisa. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Dan mungkin maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Semoga ya jelas lah, semoga jelas. Kalian juga bisa mencari informasi-informasi mengenai materi ini di secara menggunakan di internet lah gitu. Dan maaf juga kalau misalkan tadi ya habis penyimpanan gitu, guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.